Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Gantt chart. Gantt chart adalah alat visual yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menggambarkan jadwal tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu proyek. Gantt chart biasanya terdiri dari sumbu waktu horizontal dan daftar tugas vertikal. Setiap tugas direpresentasikan oleh sebuah batang horizontal di grafik yang menunjukkan periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Gantt chart memberikan gambaran visual tentang bagaimana tugas-tugas dalam proyek saling berkaitan, berapa lama setiap tugas berlangsung, dan kapan masing-masing tugas harus dimulai dan selesai. Dengan menggunakan Gantt chart, manajer proyek dapat memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi ketergantungan antar tugas, menentukan titik balik, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Selain itu, Gantt chart juga dapat menunjukkan tanggung jawab individu atau tim yang bertanggung jawab atas setiap tugas. Hal ini membantu dalam koordinasi dan komunikasi antar anggota tim, sehingga memudahkan pemantauan proyek secara keseluruhan. Gantt chart dapat dibuat menggunakan perangkat lunak khusus seperti Microsoft Project, Excel, atau aplikasi manajemen proyek lainnya. Dalam Gantt chart, tugas-tugas dapat diatur dalam urutan yang logis, ditandai dengan batas waktu, dan ditambahkan dengan milestone atau titik penting lainnya untuk mencapai tujuan proyek. Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu alat perangkat lunak yang paling populer dan banyak digunakan di industri manajemen proyek. Microsoft Project membantu manajer proyek dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan proyek secara efektif. Dengan Microsoft Project, Anda dapat membuat Gantt chart, mengatur tugas-tugas proyek, mengalokasikan sumber daya, mengatur ketergantungan antar tugas, dan mengikuti kemajuan proyek secara real-time. Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Microsoft Project. Yang pertama, pembuatan Gantt chart. Anda dapat dengan mudah membuat Gantt chart untuk menggambarkan jadwal proyek secara visual. Ini memungkinkan Anda melihat tugas-tugas, durasi, ketergantungan, dan tanggal penting lainnya. Kedua, manajemen tugas. Anda dapat membuat dan mengelola tugas-tugas proyek, menetapkan sumber daya yang bertanggung jawab, mengatur ketergantungan antar tugas, dan mengatur prioritas. Ketiga, alokasi sumber daya. Microsoft Project memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau bahan ke tugas-tugas yang relevan. Anda dapat melihat pembebanan kerja, menyeimbangkan beban kerja, dan mengidentifikasi sumber daya yang tidak mencukupi. Keempat, pelaporan proyek. Anda dapat membuat laporan proyek dengan berbagai tampilan, termasuk Gantt chart, diagram jaringan, tabel, grafik, dan lainnya. Anda juga dapat memantau kemajuan proyek, membandingkan rencana dengan realitas, dan mengidentifikasi potensi, risiko, atau masalah. Yang kelima, kolaborasi tim. Microsoft Project memungkinkan Anda untuk berbagi proyek dengan anggota tim, mengelola akses dan hak guna, serta berkomunikasi dan berkolaborasi dalam proyek secara efisien. Selanjutnya, proses pembuatan Gantt chart menggunakan Microsoft Project. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Project. Langsung saja kita membuat project dengan memilih blank project. Di sini terdapat task, resource, report, project, view, format. Pertama, kita pilih project information. Nah, di sini kita dapat memilih tanggal untuk memulai project. Saya memilih 10 Juli. Kemudian OK. Selanjutnya, kita pilih file, option. Pada menu display, kita pilih currency-nya IDR atau Indonesian Rupiah. Di schedule, kita pilih default task tipenya, yaitu fixed duration. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita pilih project lagi. Kemudian
kita dapat membuat kalender baru. Kita buat kalender baru, kita beri nama sesuai project. Saya beri nama UKT. Di sini kita dapat membuat hari libur. Contohnya di tanggal 20 kita beri libur. Pilih exception day. Maka di sini menjadi warna merah atau hari libur. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita membuat task. Fase pertama, di sini pertama bertemu klien, kemudian analisis kebutuhan klien, perancangan database, kemudian perancangan interface. Fase kedua, buat database, membuat tampilan atau interface, membuat login, dan membuat dashboard. Di mana di dalam dashboard terdapat kriteria, jurusan, prodi, dan golongan UKT. Fase ketiga, membuat perhitungan UKT otomatis, buat akun admin, verifikator, dan akun mahasiswa. Membuat print laporan data UKT mahasiswa. Kemudian fase keempat, pengecekan. Setelah kita selesai membuat fasenya, selanjutnya kita satukan dengan kita pilih menu task dan indent task, maka akan jadi satu. Begitupun seterusnya, fase 2, fase ketiga, dan fase keempat. Pada duration, kita dapat menentukan harinya. Bertemu klien itu 1 hari, analisis kebutuhan klien 1 hari, perancangan database 1 hari, membuat database 2 hari, buat tampilan 1 hari, membuat login 1 hari, membuat dashboard 2 hari, membuat perhitungan UKT 2 hari, membuat akun 1 hari, membuat print 1 hari, dan pengecekan 1 hari. Kemudian pada menu predecessors,
kita dapat menentukan tanggalnya sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan selanjutnya. Pertama, analisis kebutuhan klien kita lakukan setelah bertemu klien. Perancangan database kita lakukan setelah analisis kebutuhan klien, dan perancangan interface dilakukan setelah perancangan database. Membuat database dan membuat tampilan itu dilakukan setelah perancangan interface dan membuat database. Membuat login dilakukan setelah membuat tampilan atau interface. Membuat dashboard dilakukan setelah membuat login. Membuat perhitungan UKT dilakukan setelah membuat dashboard. Membuat akun admin, verifikator, dan mahasiswa dilakukan setelah membuat perhitungan UKT otomatis. Membuat print laporan dilakukan setelah membuat akun admin. Dan terakhir adalah pengecekan dilakukan setelah membuat print laporan data UKT mahasiswa. Yang di sebelah kanan ini adalah grafik Gantt chart-nya. Selanjutnya, kita dapat melihat masa kritis atau critical task dengan memilih menu format, text style. Kita ganti menjadi critical task. Kemudian colornya kita ganti menjadi warna merah dan OK. Maka dia akan berubah menjadi warna merah. Untuk merubah grafik ini menjadi warna merah, maka kita pilih ini, maka dia akan menjadi warna merah. Selanjutnya kita ke menu Resource Sheet. Di sini resource name-nya terdapat programmer, kemudian designer, analisis, dan tester. Kemudian kita kembali lagi ke Gantt chart. Pada resource name, kita dapat memilih bertemu klien ini, dapat kita pilih semuanya. Analisis kebutuhan klien, analisis. Perancangan database oleh programmer. Perancangan interface, designer. Membuat database, programmer. Membuat tampilan atau interface, designer. Membuat login, programmer. Membuat dashboard dilakukan oleh programmer juga. Sampai membuat print laporan itu dilakukan oleh programmer. Untuk pengecekan dilakukan oleh tester. Nah, maka akan menjadi seperti ini.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang cara penggunaan aplikasi Microsoft Project untuk membuat Gantt chart. Kesimpulannya, penggunaan Gantt chart dan Microsoft Project memiliki manfaat yang signifikan dalam implementasi siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari keduanya. Pertama, Gantt chart, visualisasi proyek. Gantt chart memberikan representasi grafis dari jadwal proyek. Ini memungkinkan tim proyek untuk melihat tugas-tugas yang diperlukan, ketergantungan antara tugas, serta waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas. Perencanaan dan penjadwalan. Dengan Gantt chart, Anda dapat merencanakan dan mengatur jadwal proyek dengan lebih efisien. Anda dapat mengidentifikasi tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mengatur waktu dan sumber daya yang diperlukan, serta memperkirakan durasi dan ketergantungan antar tugas. Microsoft Project, perencanaan dan manajemen sumber daya. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang canggih. Dengan menggunakan Microsoft Project, Anda dapat merencanakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk implementasi SDLC, seperti tenaga kerja, waktu, dan biaya. Ini membantu Anda dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari konflik sumber daya. Penjadwalan dan pengendalian proyek. Microsoft Project memungkinkan Anda untuk membuat jadwal proyek yang terperinci dan mengelola ketergantungan antar tugas. Anda dapat mengatur prioritas, menentukan tanggal mulai dan selesai, serta memperkirakan durasi tugas. Selain itu, Anda dapat memantau kemajuan proyek secara real-time, mengidentifikasi risiko, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.